bahwa apa yang saya katakan ini itu melulu negatif aja kalian tangkap tuh. Datang ke sini Pak Ana, kamu menista, menghina. Tidak. Justru orang-orang Islam yang berpikir kritis, justru malah benar yang kau katakan tuh benar, Edis. Kamu itu justru mengkritik orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang-orang awam tuh tidak bisa mikir terus. Nah gimana? Dari kecil dikasih tahu, baca Arabnya, nanti artinya belakangan saja Arabnya, terus saja Arabnya, nanti habis itu kamu dapat pahala. Nah, padahal disuruh baca Quran tuh biar memahami artinya. Tetapi yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, disuruh membaca Al-Quran bukan mau tahu artinya biar dapat pahala. Gimana? Bagaimana Anda bisa mengaminkan sesuatu yang Anda baca atau mengiyakan apa yang Anda baca sementara Anda sendiri nggak tahu apa yang Anda baca? Bukankah itu ibarat kata Anda dikasih koran berbahasa Perancis? Coba Anda pernah nggak baca koran bahasa Perancis? Saya pernah. Saya pernah ke Perancis, saya pernah ke Paris. Di bis, ya. Saya baca tulisan ini, tulisannya apa? Kalau ngomong kan begitu. Apa ini? Bagaimana saya bisa mengatakan iya, amin atau tidak? Enggak ngerti apa isinya kok. Tapi saya bisa membacanya karena tulisannya kan Latin, ABCD. Begitu. Tulisannya ABCD. Terus saya suruh dia terjemahin. Nah, setelah diterjemahin baru saya ngerti. Waktu itu saya naik bis di halte, ya kan, di halte bis ada nenek-nenek, ya kan. Saya tanya dia, kalau mau ke mana, ke apa itu, sungai apa, Sain atau apa itu, pokoknya yang di dekat Menara Eiffel itu, Sungai Seine atau apa. Dia ngomong serang apa? Itu. Makanya teman-teman, bacalah sesuatu. Kalau Anda tidak ngerti itu, artinya kan ada. Kalau Anda baca Arabnya saja nggak ngerti artinya, terus bagaimana Anda berkata amin? Oke, kita kasih naik Gun Saleh. Silakan Gun Saleh. Halo Gun Saleh. Halo Edis, jelas suaraku. Ya, gimana Gun Saleh? Masih aja dia kayak gini. Ya, gimana Gun Saleh? Mana Junaidi, ya dia udah pergi lah. Tadi kau nggak naik waktu dia ada di sini. Giliran sudah pergi, kau berkoar-koar. Gimana? Aku minta naik tadi. Udah lagi nih aja, Dis. Apa? 1 Samuel 15 nomor punggung 10, silakan masuk lapangan. Iya, apa yang mau Anda baca? Baca saja. Di situ Tuhanmu menyesal. Oke. Menyesal kenapa? Karena salah dia. Salah di mana coba? Pilihan. Coba bacakan dulu, bacakan. 1 Samuel 15 ayat 10-11. 1 Samuel 15. Baik, 1 Samuel 15 ayat 10-11. Bentar ya. 1 Samuel 10 15 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. 15 ayat 10. Bentar ya. 10. Saya balik dulu kamera saya. Ya,
masih lemot tuh. Kelihatan tuh lemot. Pilek dia. Dingin kali sana. Dia masih lemot tuh. Iya, pilek flu, apa kedinginan di sana, salju. 10 ya. Ayat 10 ah. Kenapa Tuhanmu menyesal? Oke. Tentang pilihan Kita Rakel. baca ayat yang ke 10. 1 Samuel 10 apa 1 Samuel 15? 1 Samuel 15 ayat 10, 1 11 Samuel 15 ayat 10. dan 11. 10, 10, 10. 10. Oke, ini ya. Nah, Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Apa yang Anda utarakan? siapa yang menyesal di situ? Baik. Jadi apa yang dimaksud menyesal di sini saya utarakan ya. Begini. Saya balikkan dulu ya. Baik. Jadi begini, menyesal di situ yang dimaksud itu adalah menyayangkan. Kenapa begitu? Kok seperti itu? Artinya sesuatu yang diharapkan Tuhan tidak diikuti oleh orang-orang tersebut. Contoh begini, contohnya. Misalnya Anda punya anak. Oke, anak Anda ini Anda harapkan dia, maunya Anda itu supaya dia itu misalnya nih dia mencuci piring begitu. Tetapi dia nggak mau melakukannya. Dia malah melakukan kegiatan yang lain, tidak melaksanakan tugasnya. Nah, arti penyesalan di situ adalah Anda itu menyayangkan kenapa dia seperti itu. Kenapa Anda itu yang Anda inginkan itu tidak dilaksanakan oleh dia. Begitu. Menyayangkan, menyesalkan seperti itu. Bukan menyesal karena dia tidak tahu. Seperti itu. Silakan. Ayatnya berbunyi, Tuhanmu menyesal. Oke, sudah kita ini ya, kita pahamkan sama dia ya. Sebentar. Tuhanmu bukan menyayangkan. Tuhanmu menyesal telah salah memilih cinta buta. Iya, yang dimaksud menyesal di situ adalah menyayangkan Saul itu. Kenapa seperti itu? Jangan diputar balikkan. Tidak ada kata menyayangkan. Iya, makanya ini saya kasih terjemahan yang lain ya. Saya kasih terjemahan yang lain. Tuhanmu telah salah memilih yang disayangi. Perhatikan ya, perhatikan. Kita lihat terjemahan-terjemahan yang lain ya. Baik. Bukan karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Begini, perhatikan. Bersesalah aku. Bersesal itu dalam pengertian kalau ibarat kata seperti orang ngelus dada itu loh. Tenang, kalau ketika orang ngelus dada itu seperti begitu. Kenapa Saul kok kamu begitu? Gitu loh maksudnya. Bukan menyesal karena dia tidak tahu, ngerti? Menyesal karena bersesalah aku, perhatikan. Hatiku masyghul karena aku telah mengangkat Saul menjadi raja tuh. Hatiku masyghul. Maksud menyesal. Nah ini, aku sangat sedih bahwa aku sudah menjadikan Saul sebagai raja tuh. Perhatikan ya. Jadi yang dimaksud menyesal di sini bukan karena menyesal dia tidak tahu, tetapi karena Saul itu tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Seperti ibarat kata ayatnya berkata, udah dijelasin kok gimana. Aku menyesal telah memilih si Saul. Ya sudah, yang jelas saya sudah menjawab. Masalah Anda tidak mau menerima itu bukan urusan saya. Yang jelas, kata menyesal di situ yang dimaksud adalah
Tuhan Nah. itu menyesali kenapa Saul itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti kalau kita bahasa kita itu seperti mengelus dada gitu loh. Seperti Edis. kenapa sih kamu seperti itu? Seperti itu maksudnya. Oke, Edis. Sekarang masalah Anda tidak mau menerima. Sebentar, gini. Boleh saya ganti. Anda tidak menerima nggak apa-apa. Itulah sebabnya Anda masih benturin kepala ke lantai. Gini. Sekarang boleh saya bertanya kepada Anda? Oh, senang sekali. Oke. Menurut Anda apakah Allah tahu masa depan? Kalau enggak, dia enggak bercerita surga. Oke, baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Bahwa Allah di sini belum tahu. Tentang orang-orang yang berjalan Allah. Nah, Udah, Anda tahu. langsung tahu dia kan. Udah, mau kujelaskan. Baik, Mau jelaskan. tenang. Udah paham aku, udah kukunya. Pertanyaan Edis sudah kukunya, udah aku telan. Boleh dijawab. Baik, Boleh, surat Kak. At-Taubah, tenang. Surat At-Taubah ayat 16. Oke. Saya balikan dulu kamera saya. Kalau ini jelas-jelas Allahmu belum tahu ini. Masih seperti baik. Manusia tuh dikasih. Tenang. Iya, dikasih. Boleh dia Tenang. membantah. Udah paham. Baik. Surat At-Taubah ayat 16, betul? Oke, kita bacakan ya. Apa di sini dikatakan? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Pertanyaan saya, Allah udah tahu atau belum? Untuk manusia dan jin. Sebentar. Pertanyaan saya bukan boleh? untuk manusia. Masa Apakah Aka kamu boleh mengira jawab? bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui? Pertanyaan saya, apakah Allah belum mengetahui? Aku yang menjawab belum mengetahui itu kan. Yang pertanyaanmu apa dulu? Coba. Pertanyaan apa saya, pertanyaan? di sini Allah sudah mengetahui atau belum? Belum. Apanya Belum. Berarti Apanya Allah belum belum? tahu? Belum tahu? Ya, apanya yang belum? Biar aku jelaskan. Belum tahu ini tentang orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak Ya, mengambil menjadi teman setia dan seterusnya. Belum? Oke, manusia diberi dua pilihan. Mau mengikuti Ditanya Allah udah tahu atau belum? itulah. Berbeli. Boleh jelaskan. Gun, Bahkan saya bertanya. tanya sebentar, Gun Saleh. Pertanyaan saya, apakah Allah sudah tahu atau belum tentang orang-orang yang berjihad? Belum. Belum tahu. Kalau dia belum tahu, berarti ada yang tidak diketahui Allah, betul? Erdis, kan aku bilang manusia. Saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Manusia itu diberikan dua pilihan. Apakah kamu jadi oten kafir? Apakah kamu jadi Islam? Masa aku nggak boleh jawab? Sulit. Masa aku nggak boleh jawab? Ya udah, Jadi, silakan jawab. karena Allah memberikan ke manusia dan jin itu dua pilihan. Mau kau turuti aku atau tidak, itu pilihan padamu, kata Allah. Aku tidak ada rugi sedikit pun. Kau ikuti aku tidak rugi. Kau tidak ikuti aku tidak rugi. Dengar. Nggak nyambung, yang ditanya apakah dia sudah tahu atau belum? Allah kan Elis tanya, apakah Allah belum mengetahui? Belum. Kenapa belum mengetahui? Karena manusia dikasih keinginan dua, ya, untuk manusia. Boleh Dan Allah belum mengikuti. tahu itu. Dan Allah belum tahu kan? Ya Allah ya Rabbi. Edis bertanya. Ya sudah, Allah intinya Apa Tuhan yang yang intinya? belum mengetahui itu ya Tuhanmu. tidak, boleh aku menjawab. Silakan. Nah, Edis kan bertanya sama aku, Gun, Allah belum tahu tentang manusia-manusia, tentang sifatnya nanti terakhir. Allah belum tahu karena Belum tahu. manusia. Ya sudah, terima kasih. Poinnya sudah Anda Kenapa? jawab. Tidak Ya, perlu lagi Anda kenapa? terus-teruskan. Apanya yang belum tahu Allah itu? Belum Apa? mengetahui orang-orang. Orang-orangnya itu Allah belum tahu siapa-siapa saja. Nah, yang berjihad, yang karena berjihad. dia belum tahu, karena dia belum tahu, Yang makanya berjihad. dia Jadi, tidak maha tahu. Setuju?
Yang berjihad di jalan Allah, ayatnya kan sambung ke situ. Iya, dia belum tahu siapa-siapa kan yang akan berangkat kan? Itu tadi kan Junaidi berkata, Ustadzku berkata bahwa Al-Quran itu tidak masuk akal. Jadi tidak semua orang yang disamakan Ustadz itu dia ngerti agama. Iya, Contoh iya, si makanya Junaidi. benar kata Junaidi tadi, jangan Bahwa dibaca biar aku artinya, menjawab, nanti pusing sendiri. biar aku menjawab tentang manusia, baik buruknya si manusia itu tergantung dirinya sendiri, bukan tergantung Tuhan. Betul. Ya, Terus? apapun yang Tuhan kehendaki, jika memang hati otaknya sudah menjadi kafir, oten, laknat, nggak akan bisa, tidak akan Ya bisa sudah, terbuka lagi. intinya dia belum tahu, betul? Yang berjihad di jalan Allah, Iya, dia belum tahu. Artinya dia Iya, tidak iya, mau betul. tahu, setuju? Junaidi sudah kasih contoh, Iya, ada iya. ustaz, Junaidi ustaz- sudah kasih tahu bahwasanya ada jangan ustaz kau di baca kampungku. itu dengan artinya, nanti kau pusing sendiri dan Junaidi- tidak dapat pahala. Junaidi itu Bagusan dibaca Arabnya saja. Baca Arabnya dengan merdu dapat pahala masuk surga. Simple. Junaidi, Nikmat Dah. mana lagi yang mau engkau dustakan? Junaidi sudah kasih contoh di kampungku ada ustaz. Pengajarannya mengatakan Al-Quran itu tidak untuk mendidik. Tadi ada kawan Islam juga mengatakan iya. Ya Jadi sudah. Allah, dengar. Yang tentang berjihad di jalan Allah, siapa-siapa orangnya. Mana tahu besok Edis bersahadat. Iya kan? Iya, tetapi intinya Allah belum tahu. Mana tahu. Iya, Edis mana tahu. Makanya dia belum tahu. Iya, sekarang kan Edis open. Ya sudahlah. Dengar. Ya sudah, intinya Gun Saleh, poin daripada kita, tadi kamu bertanya tentang 1 Samuel pasal 15 ayat 10, di situ Tuhan menyesal. Saya sudah menjelaskan. Yang dimaksud Tuhan menyesal di situ artinya dia itu menyayangkan, menyesali kenapa Saul itu seperti itu. Ibarat kata dia seperti begini. Dia mengelus dada begitu. Kenapa? Kenapa engkau Saul ini kok seperti ini? Sudah diangkat jadi raja, tapi dia malah berbuat seperti ini. Makanya Samuel di situ, dia itu hatinya sangat susah karena hal tersebut. Nah, sebenarnya itu adalah bahasa manusia supaya manusia itu ngerti bagaimana perasaan Tuhan. Nah, lalu saya bandingkan itu di dalam ayatmu. Nah, kalau kamu tidak mau mengerti apa yang saya maksudkan, bagaimana kamu ngerasain nggak? Bagaimana kalau saya tidak mau mengerti apa yang kamu maksudkan? Jadi yang saya maksudkan begini, Gun Saleh, diperlukan gini, dengarkan dulu saya. Diperlukan pengertian supaya kita ini saling mengerti. Kalau Anda nggak mau mengerti apa yang dimaksud lawan bicara Anda, bagaimana nanti kalau lawan bicara Anda juga nggak mau tahu apa yang Anda maksud? Itulah pentingnya komunikasi supaya kita ini saling mengerti satu sama lain. Itu intinya, Gus. Paham. Ayat di Matius di 1 Samuel 15:10 itu berkata, Tuhanmu menyesal telah memilih si Saul. Bukan dia menyayangkan, menyesal dalam pengertian mengapa Saul itu dia berbuat demikian. Makanya hatinya, kata menyesal itu berhubungan soal perasaan Tuhan karena telah salah berat ini tuh. Saul. Bukan salah memilih, dia bersedih. Baca ayatnya. Kok framing? Ya, kau di bawah sana dulu, kau benturin ke sana. Ya, benturin ke sana. Aduh, beratnya. Kenapa sih kita ini kok kayak begini ya? Maksud saya begini, dalam sebuah diskusi itu berusahalah, coba ya, mengertilah apa sih sebenarnya yang sedang dimaksudkan oleh sang penulis tersebut, begitu loh. Ya. Apakah seseorang yang menulis tersebut mengatakan bahwa Tuhan tidak maha tahu? Coba. Kata menyesal di situ, ini semua itu kan bahasa yang sudah diterjemahkan.
Begitu. Apa kata-kata di situ, kata-kata bahasa aslinya? Coba periksa apa yang dimaksudkan oleh sang penulis. Itu kan mengutarakan perasaan bagaimana dia itu bersedih, perasaan kecewa seperti itu loh. Bukan perasaan bagaimana dia nggak tahu. Ayo silakan. Panik katanya. Yang panik itu dia udah dikasih tahu bahwa Tuhanmu belum tahu. Itu dia belum tahu. Dia belum tahu dia. Oke, teman-teman, bagaimana teman-teman? Karena ini sudah jam setengah 12 malam. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Bagaimana rehat? Udah setengah 12 loh. Rehat ya. Oke lah, kita rehat dulu teman-teman. Ya teman-teman, saya ucapkan makasih ya teman-teman ya, sudah selalu setia mantengin channel ini. Bang Obi makasih banyak.